Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dengan limpahan rahmat dan nikmat-Nya Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang beriman dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan buat karibaan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang beriman dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini kita membahas ada 5 sahabat yang setia menemani kita. Ketika nikmat umur yang Allah anugerah ini kepada kita, nikmat umur itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita, maka para sahabat sekalian jangan takut. Jangan takut. Karena ada 5 sahabat yang setia menemani kita ketika nikmat umur itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat kita setia bersamanya, menjaganya di dunia ini. Maka ketika nikmat umur itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelima sahabat itu akan setia menemani kita. Ketika nikmat umur itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diselenggarakan fardu kifayah kita hingga akhirnya kita dikuburkan, dikembalikan kepada bumi, maka di saat di alam kubur itu ada teman kita, sahabat kita yang pertama yang setia menemani kita. Kalau kita setia bersamanya di dunia, yang pertama itu adalah sholat yang kita jaga di dunia. Setia kita menjaga ibadah sholat kita, sholat subuh kita, sholat zuhur kita, sholat asar kita, sholat maghrib, isya dan sholat sunnah lainnya. Kita jaga ini. Maka ketika nikmat umur itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika kita di alam kubur ada malaikat ingin menyiksa kita dari arah kepala, maka pada saat itu hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, maka pada saat itu sholat berbicara, tidak ada arah dariku dalam penyiksaan tersebut, maka selamatlah kita dari siksaan dari arah kepala. Kenapa? Karena kita setia menjaga ibadah sholat waktu 5 waktu dan sholat sunnah lainnya, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, rekan-rekan, pemirsa yang budiman dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sahabat kita yang kedua? Ketika nikmat umur itu dicabut, kita dikembalikan kepada bumi. Sahabat kita yang kedua itu adalah zakat yang kita tunaikan, zakat fitrah kita, zakat mal, zakat harta dan lain sebagainya. Maka ketika nikmat umur itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikembalikan ke bumi, dikubur. Maka ketika ada malaikat ingin menyiksa kita dari arah kanan kita, maka zakat yang kita tunaikan itu akan berbicara, tidak ada arah dariku dalam penyiksaan tersebut. Para pemirsa yang budiman, rekan-rekan yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu selamatlah kita dari siksaan dari arah kanan. Lalu siapa sahabat kita yang ketika nikmat umur itu dicabut, kita dikembalikan ke bumi dan kita tidak takut? Sahabat kita yang 3 itu adalah puasa yang kita tunaikan, puasa Ramadan kita, puasa sunnah Senin Kamis dan puasa sunnah lainnya. Ketika kita setia, kita jaga ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika kita dikembalikan ke bumi tersebut, ketika ada malaikat ingin menyiksa kita dari arah kiri kita, maka pada saat itu puasa yang kita tunaikan akan berbicara, tidak ada arah dariku dalam penyiksaan tersebut. Pemirsa yang budiman dan mudah-mudahan muliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sahabat kita yang keempat? Sahabat kita yang keempat ketika nikmat umur itu dicabut, itu adalah amal soleh yang kita tunaikan, kebaikan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika nikmat umur itu diambil oleh Allah, kita dikembalikan ke bumi. Pada saat itu malaikat ingin menyiksa kita dari arah kaki. Maka pada saat itu amal soleh berbicara, tidak ada arah dariku dalam penyiksaan tersebut. Para pemirsa yang beriman dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sahabat kita ini menjaga kita, tentu kita selamat dari siksaan arah kepala, kanan, kiri dan arah kaki. Lalu siapa sahabat kita yang kelima? Sahabat kita yang kelima adalah Al-Quran yang kita baca, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka nanti ketika nikmat umur itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diselenggarakan fardu kifayah kita, dimandikan dan dikafani. Setelah dikafani itu, maka datanglah Al-Quran itu menyerupai yang sangat tampan sekali, memeluk erat tubuh kita. Bayangkan kalau sudah Al-Quran memeluk kita, tentulah kita akan jauh dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang beriman dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberi kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, terlebih dengan nikmat iman. Kita manusia ini adalah lemah dari kekuatan kita. Siapa yang menjamin hari ini kita bagus, besok kita juga bagus? Yang bisa menjamin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan yang Allah ridhai, sehingga dengan nikmat umur, dengan nikmat kesehatan, kesempatan iman dan Islam ini, kita bisa menjaga 5 sahabat kita tadi. Solat kita, zakat kita, puasa kita, amal soleh kita, dan terakhir adalah membaca Al-Quran. Kalau ini bisa kita tunaikan para sahabat, insyaAllah ketenangan jiwa itu akan kita rasakan. Bagaimanapun ekonomi kita, baik dalam keadaan sederhana, kaya dan lain sebagainya, ketika jiwa itu tenang, maka tentulah kita akan merasa nyaman dimanapun kita berada. Di rumah, di kantor, di tempat kerja, dimanapun, ketenangan itu akan kita dapatkan karena ridho dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebutlah kita senantiasa mendapat keberuntungan di sisinya. Tidak ada jaminan dengan ibadah kita banyak kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ikhtiarnya adalah dengan ibadah yang kita lakukan, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang beriman dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan, mendakwahkan diri kita, berdakwah di tengah keluarga kita, di masyarakat dan dimanapun kita berada. Karena tugas dakwah itu, sekali lagi kami sampaikan, bukan tugas sebagai seorang khatib, bukan tugas dai, bukan tugas hanya ustaz yang menyampaikan dakwah, tetapi dakwah dilakukan oleh setiap insan, seharusnya dilakukan. Karena tugasnya dakwah salah satunya adalah mendakwahkan dirinya kepada jalan yang Allah ridhai. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Di mana terdapat kekurangan, mohon diberi kemaafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.